Pergi ke pasar membeli ikan nila dan gurami. Sebelum presentasi kami tampilkan, jawab dulu salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih berkumpul di kelas ini. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri, karena ada orang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1. Aku sebagai moderator, Rida Arianti sebagai ketua, Rizka dan Evan sebagai penjawab soal, Niki dan Frida sebagai pembuat soal. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu mengenai iklan. Yang pertama akan dibacakan oleh Rida Arianti dan dilanjutkan dengan lainnya. Apa itu iklan? Iklan merupakan salah satu media informasi yang dapat digunakan untuk menawarkan barang dan jasa, atau merupakan bagian dari industri perdagangan. Secara umum, iklan ini dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk memberikan barang atau jasa yang ditawarkan. Pada umumnya, iklan itu disampaikan melalui media massa, yaitu seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Dan unsur yang ditampilkan adalah gambar, kata-kata, atau suara. Fungsi ikan semakin banyak. Dari sekian fungsinya itu, ikan memiliki fungsi, yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Unsur-unsur pembentukan iklan yaitu meliputi yang pertama, sumber. Sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua itu pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. Yang keempat, penerima, yaitu individu atau kelompok yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima. Yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk tujuan atau fungsi iklan lainnya, yaitu 1. Fungsi informasional, yaitu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang manfaat yang mereka peroleh. 2. Fungsi transformasional, yaitu iklan berusaha mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, gaya hidup, dan lainnya. Pola penyajian iklan. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, atau media O2. Lainnya dalam penyajian lisan, iklan dapat disimak melalui radio dan televisi. Iklan media cetak. Iklan media cetak mengandalkan desain grafis, yaitu seperti warna dan bentuk huruf. Tata letak serta gambar. Iklan media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau spasinya. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, contohnya dijual tanah luas 160 BT, lokasi objek wisata Situ Gede, UB Bapak Yayan. 2. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media beberapa kolom-kolom. Iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur, yaitu iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara. Dalam 3 jenis. 1. Iklan pemberitahuan. Iklan ini terfokus pada kepentingan untuk pemberitahuan mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. 2. Iklan layanan masyarakat. Struktur teks iklan. Dalam iklan sharing disajikan pula slogan, gambar-gambar produk serta nama dan logo perusahaan. 1. Slogan misalnya membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. 2.
gambar dan logo perusahaan atau nama produk. Kaidah kebahasaan teks iklan. Kata-kata yang muncul dalam iklan umumnya bersifat persuasif, rujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Bahasa iklan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Langkah-langkah penulisan iklan yaitu 1. Mulailah iklan dengan pertanyaan yang menarik perhatian khalayak. 2. Menawarkan solusi. 3. Menunjukkan bukti. 4. Mengajukan barang. Mengajukan harga. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai iklan. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya harap kalian mengerti pembahasan yang dibacakan oleh kelompok kami. Namun jika ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang paham, maka saya akan membuka sesi pertanyaan, di mana saya akan membuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan untuk kelompok 2 dan sesi kedua untuk kelompok 3. Baiklah, sesi pertama saya buka untuk kelompok 2. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Baik, kepada Evan saya persilahkan. Silahkan yang mau bertanya. Dari kelompok berapa dulu? Baik, saya yang bertanya. Kenapa di dalam produk mempromosikan barang produk tersebut harus menggunakan iklan? Gitu. Coba minta tolong ulang pertanyaannya lagi. Baik, saya ulang. Kenapa di dalam produk mempromosikan barang produk tersebut harus menggunakan iklan? Dari saudara Anissa Kodria. Kenapa di dalam produk mempromosikan produk harus menggunakan iklan? Karena iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara, sehingga masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kelompok 2. Baik, sudah cukup untuk yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, kenapa unsur-unsur pembentukan iklan harus lebih memahami perbedaan iklan dengan slogan dan poster? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia. Kenapa unsur-unsur pembentukan iklan harus lebih memahami perbedaan iklan dengan slogan dan poster? Karena berdasarkan unsur-unsur pembentukannya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, bukan baik, dan konteks. Baik, saya puas. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan. Udah, Bu. Selek dong. Dari kelompok 3. Baik, atas pertanyaan kalian, saya harap apa yang dijelaskan oleh kelompok kami tadi dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum